Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 19 Januari 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa." Gereja hari ini memasuki hari kedua pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani dan perdamaian bagi dunia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber daya kekuatan, berilah kami kesehatan jiwa raga melalui sabda Yesus Sang Mesias, Juru Selamat kami semua. Semoga kami mematuhi sabdanya, yaitu sabda kebenaran bagi setiap orang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus memasuki rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi. Yesus diperhadapkan dengan hukum Taurat, peraturan hari Sabat yang dianggap sakral, suci, dan murni, hari untuk Tuhan. Bagi orang-orang Yahudi bahwa hukum itu salah satu hukum yang sangat sakral. Mereka menggunakan hukum Taurat untuk menjebak Yesus. Di sini kehadiran kaum Farisi dalam rumah ibadat tidak memberikan dampak positif.
Mereka bersiasat untuk membuat kegaduhan. Mereka mengamat-amati Yesus dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyalahkan dan membunuh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Sabat Yesus berjumpa dengan seseorang yang sebelah tangannya lumpuh di rumah ibadat. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Orang-orang Farisi memahami bahwa belas kasihan Yesus terhadap orang yang membutuhkan pertolongan akan mendorong dirinya untuk bertindak menyembuhkannya. Memang berbuat baik seringkali tidak diterima dengan baik. Menyelamatkan orang dicurigai. Namun kita tahu sendiri, banyak hal yang tidak baik justru secara mayoritas diterima. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi mereka itu adalah kesempatan untuk menghukum Yesus. Bagi Yesus, bahwa ia ingin menyembuhkan orang sakit sebelah tangannya. Kesembuhan seseorang menjadi suatu tanda kehadiran Allah yang meraja, Allah yang menguasai hukum, Allah yang menguasai peraturan. Karena hukum, peraturan, dan tradisi dibuat untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Yesus hadir membawa warta kerajaan Allah, damai dan persatuan bagi semua orang. Hari Sabat menjadi tanda perbuatan cinta kasih bagi semua orang. Mengenang hari Sabat, mengenang Yesus yang mewujudkan cinta kasih pada orang yang sakit lumpuh sebelah tangannya. Kita mengenang keselamatan yang datang dari Allah. Cinta kasih Kristus menyembuhkan. Cinta kasih Kristus mempererat persaudaraan. Cinta kasih Kristus mendamaikan kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kebebasan telah Kau wartakan kepada siapapun melalui Yesus, penebus kami yang memiliki daya menyehatkan jiwa raga. Semoga kami dapat menyambut Dia sebagai anak domba yang menanggung dan menghapus dosa-dosa dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.